Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Begitu masif usaha pihak-pihak yang ingin merusak citra Islam, yang ingin menjatuhkan Islam, yang ingin menghalangi Islam agar tidak tampil di permukaan, lalu tampilnya di permukaan itu akan menghalangi perbuatan-perbuatan orang yang menurutkan hawa nafsunya. Maksud saya, ketika umat Islam sadar akan tanggung jawabnya, yakni kuntum khair ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ketika umat Islam sadar akan tanggung jawabnya, tampil menjadi umat terbaik, lalu mengajak perbuatan yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Kalau itu benar terjadi, maka manusia-manusia yang menurutkan hawa nafsunya menganggap Islam adalah musuh bagi mereka. Termasuk usaha-usaha manusia yang ingin berkuasa, yang ingin bebas menjalankan keinginannya, yang tidak ingin ada orang mencegah dari kelakuannya, maka mereka berusaha membuat umat Islam diam, tidak mau bersuara ketika ada kemungkaran, membuat umat Islam masa bodoh ketika terjadi pelanggaran. Disitulah Islam dijatuhkan sehingga orang tidak lagi mau percaya terhadap Islam. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, mari kita waspada. Bagaimana mereka berusaha menjatuhkan Islam, memperburuk citra Islam. Seperti kasus yang jelas-jelas melanggar undang-undang, apalagi menurut syariat Islam. Orang tahu Islam itu adalah agama yang lurus, mengajak manusia jujur, mengajak manusia amanah, mengajak manusia berbuat adil. Untuk menjatuhkan Islam itu, maka mereka membuat citra-citra buruk, di mana citra buruk itu dimunculkan berita kalau yang melakukan keburukan itu adalah umat Islam. Ada catatan yang perlu kita sampaikan kepada saudara-saudari semuanya.
untuk menghancurkan Islam. Misal, tiba-tiba emas batangan seberat 74 kilogram yang ada di rumah mantan Jampitsus Febri itu dinyatakan oleh pengacaranya bahwa emas itu adalah milik pesantren, milik lembaga dakwah Islam. Ini adalah upaya menghancurkan Islam. Atau bisa jadi untuk menutup muka rasa malu dan rasa dosa. Sementara yang bisa dipakai sebagai dalih adalah agama. Jadi agama itu dijadikan tameng untuk menyelamatkan diri dari kejahatan, dari keburukan. Maka ketika sudah diakui baik bahwa itu adalah milik pesantren, orang akan percaya, enggak apa-apa kalau untuk pesantren. Kan begitu. Itu kasus Jampitsus. Ini adalah upaya menjatuhkan, merusak citra pesantren. Mana ada pesantren punya 70 mats kilogram batangan. Buat apa? Pesantren itu dananya, dana operasional langsung pakai. Atau disimpan dan sewaktu-waktu bisa digunakan. Jadi kalau toh pesantren punya dana, itu bukan dana yang dideposito atau disimpan dalam emas batangan. Ini adalah upaya merusak citra pesantren. Kemudian upaya lagi untuk menghancurkan Islam, merusak Islam. Ada orang, oknum-oknum yang ngaku kiai, lalu mendirikan pesantren, dan setelah pesantren itu jalan pelan-pelan, yaitu kiai itu melakukan tindakan amoral, melakukan pelecehan seksual terhadap santri-santrinya, bahkan menghamili santrinya. Saya menduga ini adalah kiai-kiai yang dibentuk, yang dicipta, yang disusupkan untuk menghancurkan Islam. Kalau saudara-saudara sadar, kiai-kiai yang kayak gini nih, coba lihat dari mana kiai-kiai itu memperoleh dana untuk pembangunan pesantrennya, untuk pengembangan pesantrennya, dan bahkan dia bisa membiayai, menggratiskan santrinya, santriwatinya. Maka bisa diduga dana itu diperoleh dari pihak-pihak tertentu yang ingin menghancurkan Islam. Maka coba lihat, pesantren-pesantren yang kiainya berbuat amoral itu, pasti pesantren itu mendapat dukungan dana dari luar. Dan kiainya
aslinya tidak punya pekerjaan apa-apa. Coba lihat tuh. Berbeda dengan pesantren-pesantren besar, pesantren-pesantren yang lurus. Rata-rata kiainya itu adalah pengusaha, apalagi zaman dulu. Kiai itu adalah pengusaha. Maka dalam ini, ketika ada kiai berbuat amoral, bisa jadi itu adalah orang yang disusupkan dari luar untuk menghancurkan Islam. Kemudian upaya lain untuk menghancurkan Islam adalah munculnya orang-orang yang mengaku sebagai intelektual, lalu menafsirkan Al-Quran dengan nafsunya, melogikakan agama dengan seenak udelnya, dan dengan penjelasan akal-akalan itu, orang-orang yang mendengarkan akan menjadi bimbang terhadap agama. Dan sesudah itu pasti akan menjadi murtad dan keluar dari agama. Katanya sekarang ini sudah banyak orang yang keluar dari agama dan menjadi ateis. Itu karena penjelasan orang-orang yang mengaku sebagai intelektual menafsirkan agama dengan nafsunya. Sehingga orang dibuat tidak percaya kalau ada hari kiamat. Tidak percaya kalau Allah itu menurunkan azab. Tidak percaya kalau Allah itu memberikan musibah. Padahal agama jelas kenapa Allah kasih azab, kenapa Allah kasih pahala, kenapa Allah masukkan surga, kenapa Allah masukkan neraka. Nah, orang-orang yang mengaku sebagai intelektual muslim ini termakan oleh didikan kajian dari barat. Dan ketika orang sudah tidak percaya lagi adanya azab, tidak percaya lagi adanya kiamat, maka ujung-ujungnya orang akan berbuat sesuka-sukanya, orang akan berbuat seenak-enaknya, melakukan apa saja, tidak pandang apakah dibolehkan atau tidak dibolehkan. Ini akan berbahaya ketika umat sudah tidak percaya lagi adanya balasan, tidak percaya lagi adanya siksa, tidak percaya lagi adanya azab, tidak percaya lagi adanya yaumil akhir. Ini justru diajarkan oleh orang yang katanya mursyid. Inilah bagian dari upaya untuk menghilangkan keyakinan umat Islam terhadap adanya balasan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang baik akan dapat kebaikan, siapa yang jahat akan mendapatkan hasil dari kejahatannya. Mari kita sadar bahwa ada upaya untuk merusak citra Islam, dan yang paling berbahaya justru itu dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai umat Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.